Jadi, si Mbak Susi ini bercerita bahwa dia sering melihat wanita berambut panjang yang menutupi kepalanya dan memakai baju putih. Hai guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kami ASM Channel. Oke guys, jadi kali ini kita kembali dengan konsep dan konten yang berbeda pastinya, dan pastinya akan menghibur kalian semua. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani dengan kedua teman saya, yaitu Agi dan Saiful, yang nantinya akan membahas konten yang kita akan bahas kali ini. Jadi, cerita yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai jalan-jalan paling angker yang ada di Malang. Jurang Kelampok atau yang biasa dikenal dengan Jurang Mayit ini berlokasi di Kecamatan Bantur, yaitu arah menuju Pantai Balikambang. Di jalan ini sering sekali terjadi kecelakaan, seperti kecelakaan beruntun, remblong, bahkan pernah ada yang melihat sosok putih yang tiba-tiba menghalangi jalan. Dan kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut langsung membuat korbannya meninggal dunia di tempat. Dan hal itulah yang membuat tempat ini menjadi semakin seram dan menjadi semakin angker. Dan ada nih guys cerita dari seorang penjual kopi yang sering melihat kejadian-kejadian aneh atau makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di jalan atau jalur tersebut. Dan seperti contoh cerita dari Mbak Susi yang merupakan seorang penjual kopi. Jadi si Mbak Susi ini bercerita bahwa dia sering melihat wanita berambut panjang yang menutupi kepalanya dan memakai baju putih. Dan yang lebih anehnya guys, sosok yang diceritakan oleh Mbak Susi tersebut sering membawa bantal. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon, wanita ini berjalan naik turun mengitari jurang mayit tersebut. Dan si Mbak Susi ini juga bercerita bahwa sudah banyak sekali orang pintar yang berdatangan untuk mencoba mengusir makhluk-makhluk yang ada di tempat tersebut. Tetapi meskipun sudah banyak orang pintar yang berdatangan dan mencoba untuk mengusir makhluk tersebut, tetap saja tidak ada yang bisa mencoba untuk mengusir makhluk tersebut. Bahkan guys, menurut kesaksian para pengguna jalan yang sering melewati jalur tersebut, sering melihat sosok kuntilanak serta sesosok makhluk hitam besar dan tinggi yang sering menampakkan di pinggir jalan jurang tersebut. Jadi guys, menurut pendapat kalian, apa yang membuat para makhluk-makhluk halus yang ada di jalan tersebut mengganggu para pengguna jalan, bahkan sampai merenggut nyawa pengguna jalan? Bagi kalian yang melewati jalur Malang-Lumajang, pastinya cukup akrab dengan jalur yang berada di lereng Semeru dan biasanya disebut dengan Piket Nol atau Geladak Perak. Jadi guys, nama Piket Nol sendiri diambil pada masa penjajahan. Jalur ini setiap kali digunakan pemerintah kolonial untuk mengangkut hasil bumi. Jalur ini dipilih karena dapat menghubungkan dua daerah dengan waktu yang lebih cepat. Jalur ini memang memiliki pemandangan yang cukup indah, akan tetapi di balik pemandangan tersebut memiliki kisah mistis dan misterius yang menyelimuti jalur ini. Banyak masyarakat menyebut jembatan tersebut angker, akan tetapi jembatan tersebut sekarang sudah tidak lagi berfungsi. Jadi guys, jembatan Piket Nol itu ada dua. Yang pertama jembatan yang sudah lama dan sangat tua, dan yang kedua jembatan yang baru dibangun. Dan di jembatan yang paling tua itulah yang memiliki banyak misteri dan banyak terjadi kecelakaan. Banyak orang mengatakan bahwa banyak penampakan hantu dan kendaraan yang melintas di jalur itu. Dan di jembatan itulah terjadi pembantaian dan pembuangan mayat G30 SPKI serta Petrus atau penembakan misterius. Jadi guys, bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana seramnya waktu itu. Dari jembatan dibuang ke jurang dan ada juga yang digantung di tiang jembatan. Setelah kejadian itulah banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan yang sering bermunculan. Contohnya, ada orang yang tiba-tiba melintas dan ada sosok-sosok putih. Karena banyaknya terjadi kecelakaan, para pengguna jalan memilih untuk tidak meneruskan perjalanan di tengah malam. Dan mereka lebih memilih untuk menunggu sampai menjelang pagi. Dan itulah
keanehan-keanehan yang terjadi di jembatan Piket Nol. Kalian yang sering melewati jalur Malang Surabaya, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan jalur yang satu ini. Jalur Pajacangar memang berada di daerah pegunungan, maka tak heran sepanjang jalur ini akan ada hutan dan jurang di kanan kiri. Selain ekstrim, jalur ini juga terkenal dengan keangkerannya. Beberapa pengendara mengaku sering melihat sosok genderuwo yang berdiri di tepi jalan. Bahkan ada juga rumor tentang hantu sebagai penunjuk jalan. Jadi guys, yang dimaksud dengan hantu penunjuk jalan itu bukan dengan tujuan kita, akan tetapi jalan menuju kematian. Konon saat menjelang petang, makhluk-makhluk gaib penghuni jalur Cangar ini pun mulai beraksi. Jalan yang seharusnya berbelok akan dibuat lurus dan terang, dan masyarakat sekitar kerap menghubungkan keduanya antara kecelakaan dan gangguan makhluk gaib, sehingga pengguna jalan akan tertipu mengikutinya dan terjun bebas ke jurang. Bayangkan guys, jalan yang awalnya berbelok tapi tiba-tiba lurus terang, dan itu adalah jalan menuju kematian. Wow, ngeri gak sih? Jadi guys, tidak hanya hantu petunjuk jalan saja, masih banyak kecelakaan-kecelakaan misterius seperti rem yang tiba-tiba blong serta kecelakaan beruntun. Jadi, menurut kalian, apakah yang membuat makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut mengganggu para pengguna jalan? Apakah makhluk gaib yang usil atau kesalahan pengguna jalan itu sendiri? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk yang akan kita bahas terakhir ini adalah Bendungan Karangkates. Untuk kalian yang berpergian ke arah Blitar, Tulungagung atau Kediri, pasti tidak asing lagi dengan bendungan yang satu ini. Bendungan Sutami atau yang lebih dikenal dengan Bendungan Karangkates ini dibangun pada tahun 1975 sampai 1977 dengan menghabiskan anggaran sebesar 37,97 juta US dollar atau sekitar 10 miliar rupiah. Wow. Dan bendungan ini diresmikan penggunaannya yaitu pada tanggal 4 September 1977 oleh Presiden RI kedua yaitu Bapak Insinyur Soeharto dan diberi nama Bendungan Sutami. Di balik keindahan yang ada di Bendungan Karangkates ini menyimpan sejuta misteri dan mistis yang belum terpecahkan sampai sekarang. Salah satunya adalah menurut warga sekitar bahwa proses pembangunan bendungan ini itu ditentang oleh penunggu bendungan tersebut. Jadi guys, pada zaman dahulu, pada masa penjajahan Jepang ingin membangun sebuah bendungan yang mana dulunya adalah sebuah sungai berantas yang dihuni oleh dedemit-dedemit dan makhluk-makhluk halus yang ada di sana. Orang-orang Jepang ini membangun tanpa perseizinan dari yang menunggu bendungan tersebut. Dan murkalah si penunggu bendungan tersebut. Karena selain warga Jepang ingin membangun sebuah bendungan yang tanpa meminta izin, warga Jepang juga mengincar sebuah mustika yang dijaga oleh seekor ular, yaitu penunggu kali berantas tersebut. Dan orang-orang Jepang ini berusaha ingin memindahkan mustika tersebut yang diberi nama Watu Tompo. Sampai-sampai penjajah Jepang ingin memindahkan Watu Tompo tersebut dengan cara yang sangat kasar, yaitu dengan menggunakan bom dan rantai-rantai besar yang membuat penunggu dari bendungan tersebut marah besar. Tetapi meskipun telah dihancurkan dengan bom dan rantai-rantai besar sekalipun, watu ini atau batu ini tidak hancur sama sekali. Dan sampai sekarang pun tidak ada yang mengetahui sama sekali keberadaan Watu Tompo tersebut di mana. Satu-satunya orang yang mengetahui mengenai keberadaan Watu Tompo tersebut adalah si juru kunci atau si penjaga bendungan Karangkates tersebut. Setelah kejadian itulah banyak sekali kejadian-kejadian aneh dan misterius yang terjadi di sekitar bendungan Karangkates tersebut. Salah satunya seperti banyak sekali orang-orang yang meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan, seperti tubuhnya yang hancur
karena tersangkut di pusaran atau putaran dari bendungan tersebut, serta banyak sekali kecelakaan-kecelakaan terjadi di daerah tersebut, seperti kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, serta yang sangat menyedihkan adalah banyak sekali orang-orang yang melakukan bunuh diri di bendungan tersebut. Dan orang-orang yang meninggal tersebut diduga karena dijadikan tumbal oleh waktu tumpuk. Jadi guys, kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana mengerikannya tempat tersebut, karena sudah banyak sekali orang-orang yang meninggal dijadikan tumbal oleh waktu tumpuk tersebut. Dan itu juga gak tahu sampai kapan. Itu mungkin sampai selamanya mungkin saya nggak tahu, karena saya melihat di artikel yang saya baca itu waktu tumbal itu akan tetap terus mencari tumbal sampai nggak tahu kapan berhentinya. Jadi guys, menurut kalian apa yang membuat para penunggu dari bendungan tersebut tetap menginginkan tumbal terus menerus? Apakah kesalahan dari manusia tersebut, ataukah ada hal lain yang tersembunyi dari bendungan tersebut yang belum kita ketahui? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar kami dan nanti akan kami bahas satu persatu. Jadi itulah beberapa informasi yang sudah kami sampaikan mengenai jalan-jalan paling angker yang ada di daerah Malang Raya. Jika kalian punya sesuatu atau informasi yang ingin kami sampaikan di video selanjutnya, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kami yang akan kami tuliskan di box description. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a